Bismillahirrahmanirrahim. Anta Rahman Rahim ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmati kasihanilah semua yang hadir dengan ampunan-Mu ya Allah. Kucurkanlah, hujanilah rumah tangga ayah ibu kami, rumah tangga kami, sehingga rumah tangga ayah ibu kami, rumah tangga kami, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, damai bahagia selalu dunia akhirat. Al-Malikul Qudusus Salam, ya salam, salimna ya Allah. Duhai Allah yang Maha Penyelamat, selamatkan semua kami yang menadahkan tangan ke atas ini ya Allah. Selamatkan tempat usaha kami ya Rahman. Selamatkan kami dari musibah, bencana, malapetaka ya Allah. Selamatkan keluarga besar kami dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Selamatkan kami dari tipu daya dunia ini ya Allah. Selamatkan kami dari kejahatan manusia yang terus memfitnah kami ya Allah. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyyil azim. Orang yang berzikir matinya pun berzikir. Orang yang tidak pernah berzikir, gak pernah menyebut-nyebut nama Allah selama hidup, impossible. Hayhata dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan semua yang hadir meninggal husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Cinta kepada Allah banyak-banyak berzikir. Cinta kepada Rasul banyak-banyak bersalam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
disiksa di alam kubur, diazab di api neraka nanti, insya Allah berkat salawat kita akan dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Salawat ini 100% sampai. Walaupun salawat ini diucapkan oleh penjudi, pemabuk, yang hobinya game online di sini, insya Allah kita doakan nanti. Hati-hati ya, yang menghilangkan rezeki adalah maksiat. Hati-hati. Bagaimana mau lunas utang? Maksiat aja kerjaan. Bagaimana mau dapat jodoh? Maksiat aja kerjaan. Bagaimana mau sakinah, mawaddah, warahmah, mau berkah usaha? Kalau maksiat tuh terus. Nanti kita doa yang terakhir. Oke? Semua di sini akan menjadi orang tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Ya, saya juga anak gaul, bekas anak gaul, dapat hidayah 2007 keluar dari Mekah. Ya, alhamdulillah. Ini saksinya, ini guru saya. Beliau abang neting saya di pesantren, alumni ketiga, saya alumni kelima. UAS itu adik neting beliau dan adik neting saya. Ya, maka itu mari sama-sama ya kita beristighfar sebelum kita mulai tausiah. Kita beristighfar, mohon yang merokok berhenti dulu rokok, karena dari guru saya almarhum, orang yang merokok di rumah itu nggak datang malaikat. Mohon maaf ya, ini agak keras saya ngomong, maaf ya. Orang yang hobinya rokok, coba lihat rokok itu berapa racun itu, 5.000 racun. Beda dengan rokok orang zaman dulu ya, dicok daun, dijemurkan baru isap. Sekarang tahu, parah kali. Kok tahu? Subhanallah, bahaya kali. Nanti kita minta kepada Allah agar Allah angkat, Allah cabut kenikmatan rokok pada diri kita. Allah angkat, Allah cabut kenikmatan judi online pada diri kita. Allah angkat, Allah cabut kenikmatan maksiat pada diri kita. Insya Allah diganti dengan kenikmatan yang halal, sehingga kita senang ibadah, senang ke masjid, senang bergaul dengan orang-orang soleh. Insya Allah mendapat istri yang solehah, yang cantik, putih, bersih, mancung hidungnya subhanallah, anak orang kaya. Dengan izin Allah, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, airnya paling suka saya. Ya, ini air panas. Kalau pergi ke sini kemari minta air panas, yang panas sekali taruh situ 2 menit baru minum, segar Pak, keringat keluar. Ini sehat itu, sehat. Ya, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena malam ini kita masih hidup. Ada teman-teman kita yang sudah meninggal? Banyak. Alhamdulillah, malam ini Allah masih beri kesempatan kita untuk bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Allah masih beri kepada kita kesempatan mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya agar kita masuk dalam surga Firdaus. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita insya Allah bisa melihat wajah Rasulullah. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasul, tapi hebatnya kita beriman. Gak pernah lihat kan, gak pernah jumpa, kok beriman? Coba jawab, kok beriman? Ayo, kenapa? Hebat gak? Itulah yang dikatakan oleh baginda Rasul. Aku rindu, aku kangen, ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, ta'ajub ajab ayajibu, alasta ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu? La, bal antum ashabi, kalian sahabatku. Idan, kalau begitu ya Rasul, siapa saudara-saudaramu yang kau rindu ingin berjumpa dengan mereka? Rasul bersabda, ikhwani. Apa arti ikhwani? Saudaraku. Kalau akhun, saudara, tak tahu saudara siapa, akhun. Kalau ikhwani, saudaraku. Humul ladzi lam yarani walakinnahum yu'minuna bi. Mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Kitalah orangnya.
yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika yang mulia ayahanda kita ya Audal dan anak tercinta Husnul, kemudian guru saya Ustaz Haji Marsudi Sidik, dipanggilannya siapa biasa? Ustaz, jangan Pak Kadu, Ustaz Sidik. Nah Ustaz, saya panggil Ustaz Pak karena alumni abang rating saya pesantren, beliau banyak kasih nasihat saya. Kemudian pada Pak Endang ya, sahabat-sahabat dari Arafah yang tidak bisa sebutkan sesuatu, dan seluruh sahabat Husnul dan keponakan saya Rahmat, ingat ya, ingat di dalam Al-Quran ada 5 asbab kenapa orang itu sukses. Kenapa orang itu semua kita ingin kaya, betul? Semua kita ingin bahagia. Semua kita ingin beli mobil Alphard, betul? Semua kita ingin beli Harley Davidson, betul? Betul. Tapi harus diridhoi oleh Allah. Silakan Ustaz di depan Ustaz. Ya, nggak boleh di belakang. Ya, ini guru saya nih, Adil. Silakan Ustaz. Ini guru saya nih, ya Allah. Silakan. Izin Ustaz. Di sini Ustaz. Nggak boleh sini Ustaz. Oh ya, ya, pas. Bisa. Tapi nggak bisa tuh. Sini Ustaz. Sini lagi Ustaz, nggak boleh jauh. Bahaya sini Ustaz. Nggak boleh saya bilang. Jadi ada sitah itu apa artinya? 6 ya, asbab rizki, asbab, sebab-sebab datang rizki. Ada orang dapat uang tapi nggak dapat rizki, ada orang dapat rizki tapi nggak dapat bohong, korupsi, mencuri, menipu, dapat uang tapi 1000 kali sayang dia tidak akan pernah mendapatkan rizki. Apa itu rizki? Rizki adalah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, istri yang soleha, anak yang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh, kesehatan, rizki, dan puncak rizki meninggal. Husnul, husnul. Saya takut pautnya Pak sama beliau, jadi ceramah saya ini saya suka sangkut paut sama beliau. Ya, husnul, puncak rizki meninggal, husnul khatimah. Sementara bencana yang terbesar bukan banjir, bukan gempa, bukan angin topan, bukan tsunami. Bencana yang terbesar adalah meninggal. Suul lagi main judi online meninggal. Innalillahi wa inna. Lagi berzina di hotel meninggal. Hati-hati ya. Saya cuma bilang hati-hati. Yang hobinya narkoba meninggalnya overdosis. Ini sudah sunnatullah. Ini sudah sunnatullah, hukum alam. Siapa bilang? Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Mautun nas fi adatihi. Matinya manusia sesuai kebiasaannya, hobinya. Yang hobinya goes, dari muda sampai tua goes, biasanya matinya goes. Sahabat saya ada yang hobi goes, meninggal goes. Yang punya owner, tapi dia orang alim. Yang punya owner apa? Supermarket ya, samping Bang Aceh. Dia orang alim. Karena hobi goes, meninggalnya ketika goes. Itu kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawazir, beliau berkata juga, rajulun, seseorang mata ala ma'asya alaih. Seseorang itu mati sesuai kebiasaannya, hobi. Makanya mari sama-sama, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Setelah ini kita biasakan ya dengan perbuatan baik. Jangan lama-lama lihat orang-orang karaoke di YouTube. Yang karaoke semuanya meninggal ketika karaoke, betul ya? Yang lagi joget di YouTube, betul sih? Meninggalnya
Coba lihat, bukan nggak bohong. Dan itu sunnatullah, sunnatul hukum alam. Makanya sekarang kita sudah tahu ini hijrah terus. Hati-hati. Maksiat itulah yang mengundang bencana malapetaka. Qalu ta'irukum ma'akum zikirtum bal antum kaum musibun. Artinya, kemalangan terjadi musibah, bencana malapetaka, semua akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Apa solusinya? Astagfirullah Rabbal bara ya Astagfirullah minal khataya Astagfirullah Rabbal bara ya Astagfirullah minal khataya. Cinta kepada Allah banyak zikir, cinta kepada Rasul banyak salat. Kalau kita cinta pada diri kita, cinta pada mata, telinga, ginjal, usus, lambung, bagaimana kita selamat bahagia dunia akhirat? Berbanyak istighfar. Apapun masalahnya, apapun penyakitnya, hutang piutangkah, istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Buka surah Nuh 10, 11, 12. Faqultu sabaru inna kufar. Mohonlah ampunan kepada Allah dengan banyak-banyak niscaya Allah turunkan musim hujan yang lebat dan Allah berikan rezeki yang banyak kaya. Lagi jualan jangan lupa astagfirullah. Sudah jelas surah Al-Jum'ah ayat 10. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi. Apabila sholat selesai, bersebarlah kalian di muka bumi, cari rezeki yang telah Allah titipkan di setiap pelosok negeri ini. Ada yang dititipkan di warung kopi, ada yang dititipkan di pasar, ada yang dititipkan di kantor, ada yang dititipkan di sawah, ada yang dititipkan di gunung. Jangan lupa sambil cari rezeki, sambil antar air, jangan lupa turun berzikir la'allakum tuflihun. Kalau tertakut, mudah-mudahan kalian bertakwa. Enak sekali dakwah di sini, banyak kali ikannya. Sama kayak di balai saya ayah, Jumat, bagus sekali dakwah di sini. Bagus. Ini banyak orang lewat di sini, pemabuk, penzina, koruptor lewat. Aku ingin seperti mereka, kata mereka ya, yang lagi antar sabu nih, paket-paket sabu lewat. Aku ingin seperti mereka bertaubat. Nanti aku ingin seperti mereka. Ada hati nuraninya, ingin seperti ini, tapi nafsunya besar. Hati nurani. Ini dakwah. Ini warung ini menjadi asbab dakwah orang berdakwah. Bahagia sekali warung ini. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran was shalah. Terangilah tempat usahamu dengan banyak-banyak Al-Quran. Terangi, nawiru, terangilah. Kalau kita hidupkan ayat Quran, jadi semua yang lewat di sini pasti lihat kemana. Masih lihat. Itu kekuatan istighfar yang banyak. Allah turunkan musim hujan, Allah berikan kekayaan, dan Allah berikan anak. Baik, pada kesempatan singkat ini saya akan membahas sittatun, 6 asbabul rizqi, sebabnya rizki datang. Yang pertama, takwa. Takwa. At-Tolak di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, wa man yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman kepadaku, sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh bertakwa, aku jamin hidupnya. Aku cukupi hajatnya, cita-citanya, keinginannya, aku berikan. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, aku berikan rezeki dari tidak disangka-sangka. Pertama, harus bertakwa. Mulai malam ini harus bertakwa. Mulai malam ini harus hijrah. Kapan lagi mau hijrah? Itu mati. Ajar nggak tahu ya. Boleh jadi di antara kita malam ini ada yang mati. Yang mentang-mentang umur masih 20, banyak di kampung saya umur 20,
meninggal. Banyak umur 21 meninggal, banyak umur 30 meninggal. Di kampung saya juga ada umur 87, 90, anak mati lagi. Betul ya? Gak mati-mati. Yang pertama adalah takwa. Yang kedua tawakal. Setelah kita berusaha, kewajiban kita berusaha hasil tangan Allah, kewajiban kita berbuat baik terhadap orang lain, tapi tidak wajib mengharapkan kebaikan kepada orang yang berbuat baik. Yang ketiga, asbabul rizki yang ketiga, karena saya tausiah di sini harus tentang kesuksesan. Kok tentang sakaratul maut mungkin gak jalan. Gak ada orang begini lagi besok. Kalau orang tua boleh sedang turun. Yang ketiga, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Satu hari 5 kali kita dipanggil oleh Allah. Untuk apa dipanggil? Karena Allah ingin memberikan kekayaan, Allah ingin memberikan kebahagiaan, Allah ingin memberikan kesehatan, ketenangan, kedamaian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak lagi dibesarkan kecuali hanya Allah. Kita dipanggil, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yang merasa Tuhannya Allah, yang merasa nabinya Muhammad, yang merasa orang beriman, hayya 'alas shalah, ayo Yang dipanggil siapa? Yang merasa Tuhannya Allah, yang merasa nabinya Muhammad. Yang enggak beriman enggak dipanggil. Sabar ya. Yang enggak beriman enggak dipanggil. Monyet beriman. Enggak, babi, lembu. Kalau enggak ke masjid dipanggil berarti sama dengan bang. Mohon maaf ya, ini agak keras sedikit Pak. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Jantung masih sempurna, masih berdetak dengan bagus. Ginjal masih lengkap, oke, 2 semuanya, oke, 2 ginjal, oke. Oksigen masih oke? Masih lambung masih oke? Itu nikmat yang luar biasa Allah berikan. Sepatutnya kita harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Jangan sampai diambil tangan kita, nggak ada tangan lagi. Diambil kaki, nggak ada kaki lagi. Menderita kita. Karena masih sehat, kaki masih sehat, jantung masih berdetak. Alhamdulillah belum ada yang pasang ring. Itu nikmat luar biasa. Sehari berapa kali dipanggil? 5. Untuk apa dipanggil? Allah ingin memberikan kekayaan, kebahagiaan, ketenangan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Setelah itu hayya 'alal falah, mari meraih kekayaan, kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan, kesehatan. Kuberikan istri yang soleh, yang kaya raya, diberikan oleh Allah. Ada masalah, ayo ke masjid. Yang belum bahagia, ke masjid, ku bahagiakan kalian. Yang ada masalah, ke masjid, ku selesaikan masalah kalian. Yang ada utang-utang, ke masjid, aku lunasi utang kalian. Bahagia sekali kita kan? Semua dikasih sama Allah. Cuma kita menjauh dari Allah. Ya, pasti panggil, sorry. Jangan menunda-nunda waktu sholat. Mereka yang suka menunda-nunda sholat, maka rizkinya akan ditunda oleh Allah. Jangan menunda-nunda waktu sholat. Mereka yang menunda-nunda sholat, ditunda jodohnya. Jangan menunda-nunda sholat. Mereka yang menunda-nunda sholat, masalahnya ditunda-tunda untuk diselesaikan oleh Allah. Kalau dia ke masjid, selesai masalah itu. Selesai penyakitnya. Ditunda penyakitnya karena dia nggak ke masjid, biar dia sakit dia sampai 20 tahun mampus. Kenapa? Nggak ke masjid, bagaimana mau diangkat penyakit? Baitiya fil ardi al masajid, rumahku di muka bumi ini adalah ahbabi Umar bait, para kekasihku mereka yang makmurkan masjid. Man arada ayazurani faizul bait, kata Allah dalam hadis qudsi. Barang siapa ingin curhat, mengadu masalahnya, mengadu penyakitnya, ada utang piutang, faizul bait, hendaklah dia ke masjid, ke rumahku. Wajib ala muzawir, wajib bagi tuan rumah Allah yang memiliki masjid untuk memuliakan tamu-tamunya yang datang ke masjid. Apa masalahmu? Apa kebutuhanmu? Apa keinginanmu? Apa cita-citamu? Kata Allah.
dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Sehari berapa kali? 5 kali Allah panggil. Untuk apa dipanggil? Allah mau memberikan rezeki kebahagiaan kepada kita. Jangan pernah tinggal sholat. Laki-laki sholat berjamaah di masjid. Yang laki-laki sholat di rumah namanya laki-laki soleha. Karena Rasul nggak pernah sholat di rumah 5 waktu. Mana hadis? Mungkin ada guru-guru saya kalau ada hadis Rasul pernah sholat di rumah 5 waktu yang fardu ya. Kalau sunnah beliau memang di rumah. Kalau fardu nggak ada hadis. Tetap berjamaah dimanapun, di musholakah, di masjidkah, yang penting berjamaah. Yang keempat, kalau ini mudah rezeki, saya sudah sebut tadi istighfar. Istighfar ini luar biasa. Yang ada utang istighfar aja. Yang belum dapat jodoh, istighfar. Yang sakit gigi, istighfar. Sakit lambung, istighfar. Sakit mata, istighfar. Yang ada masalah, istighfar. Yang ribut sama istri, istighfar. Ribut sama orang tua, ingat, minta doa restu orang tua, minta ridhonya. Jangan mimpi menjadi orang hebat kalau kita durhaka. Ingat ya, azab yang langsung diberikan di dunia adalah durhaka. Orang yang durhaka sama ayah ibunya langsung diberikan di dunia, gak tunggu kiamat, langsung. Hati-hati. Jangan mimpi menjadi orang hebat, jangan mimpi menjadi orang sukses kalau durhaka. Apapun yang kita lakukan kalau kita durhaka kepada orang tua, hidup tidak akan berkah sampai akhir hayat. Mohon maaf, saya bisa seperti ini karena doa ayah ibu saya. Ini saksinya, keponakan saya. 2007 saya keluar dari Mekah berubah. Ini saksinya juga. Yang kelima, ikhtiar. Berusaha. Ikhtiar wajib. Ya, berusaha. Jangan lupa berdoa sambil berusaha. Jangan berusaha sambil berdoa, salah. Berdoalah sambil bekerja. Ini nggak bekerja sambil berdoa, salah. Berdoa sambil bekerja. Berdoa sambil berusaha. Jadi ikhwan terus mendekatkan diri kepada Allah. Hari ini kita mengadakan tasyakkuran ke-6 tahun yang Upi Pakusok, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ownernya bilang, Ustaz, tolong sedikit tentang judi online. Maaf ya, tidak ada penjudi yang kaya-kaya. Tunjuk tangan. Coba, karena uang haram tetap haram. Uang haram akan mendatangkan musibah bencana malapetaka. Hati-hati ya. Ya, uang haram tetap haram. Mohon maaf ya, kalau kasarnya ada kasar lagi. Tai anjing tetap tai anjing. Tidak bisa. Bagaimana caranya? Buang, beri ke masjid jalan. Mulai dari nol. Karena rizki sudah diambil. Demi Allah, kata baginda Rasul, tidaklah wafat seorang hamba kecuali rezekinya sudah cukup. Maka nggak perlu kita mencuri, nggak perlu kita korupsi, nggak perlu kita menipu. Rezeki sudah diatur, cari nggak cari tetap ada kita. Mungkin husnul, insya Allah mungkin rezekinya 2M lah, 2M mudah-mudahan 2M selama hidup 2M, stoknya ada 5M. Setelah 2M selesai dapat, dia meninggal. Mana ayatnya? Al-Hadid ayat 20. Ma asaba min musibah fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'a ila zalika al-yasir. Musibah, jodoh, rezeki sudah dijadwalkan, sudah diatur oleh Allah. Jodoh pun sudah diatur. Husnul berapa umur sekarang? 30, mungkin jodohnya 31. Dan Rahmat 30, jodohnya 30 rezeki. Berdoa ya, minta doa sama orang tua. Karena saya nikah umur 30. Umur 30. Allah Akbar. Ya, ingat, hidup ini indah. Kalau kita dekat dengan Allah, kita akan bahagia.
Tapi ingat, kalau kita melakukan dosa, hidup kita tidak tenang. Ketika sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ma huwa zanbu?" Ma huwa zanbu? Apa itu zanbu? Apa itu dosa? Rasul menjawab, "Adzanbu ma haqa bi sadrika wa yakhaf abdan nas." Dosa itu yang membuat kalian itu selalu gelisah, depresi, stres, hampa, kosong, bete, galau, apalagi main judi online, gak pernah tenang hidupnya. Demi Allah saya bilang, gak akan tenang hidup, gelisah, penyakit terus datang, ketenangan tidak ada, pasti ribut sama teman, pasti tidak akan kaya sebentar bangkrut, kaya sebentar bangkrut, kaya sebentar bangkrut, gak akan awet, gak akan awet. Inilah bahagia. Datang kemari saja sudah dapat hidayah, datang kemari duduk sudah hebat. Tidak sembarang orang yang sanggup duduk seperti ini. Kadang-kadang sanggupnya di karaoke, sanggupnya gitar, sanggupnya main judi online. Ingat, tempat maksiat jangan ada maksiat. Tempat usaha jangan ada maksiat. Kalau kita sudah buka usaha, tinggalkan maksiat. Kenapa? Kalau tempat usaha dilakukan maksiat, maka tidak akan berkah, tidak akan hidup, tidak akan jaya, tidak akan makmur, tidak akan sukses usaha itu. Hati-hati ya. Kalau sudah buka usaha, tinggalkan maksiat 100%. Kembali ke masjid. Nah, pasti kita akan makmur, akan kaya. Tapi kalau buka usaha, suka main judi online, suka main perempuan, suka di diskotik, sayang hidupnya. Nanti tahun depan terpaksa pinjam uang bank untuk bayar sewa tuh. Kau percaya juga? Kau nggak percaya coba tes. Hidupnya jatuh bangun, gali lubang, tutup lubang. Nggak percaya coba tes. Karena maksiat terus. Bagaimana mau berkah? Paham ya? Jadi kalau sudah buka usaha, bismillah, dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah ya, kami besok di Masjid Raya Baitur Rahman. Makanya nggak bisa lama. Kita setiap Ahad keliling bersama ini guru saya, beliau selalu bersama keliling setiap Ahad ya. Senin sampai Sabtu di masjid masing-masing, Ahad kita keliling. Besok kita gabung sama GPS ya dari Aceh Timur. Sampai suku Aceh Timur datang besok ke Masjid Raya gabung sama jamaah Arafah. Ya, ini alhamdulillah nanti di sini nanti langsung Usnun sama Rahmat yang koordinator kalian. Insya Allah. Kalau kalian kejar akhirat, dunia akan ngekor. Paham? Kejar akhirat, dunia pasti menunduk untuk kalian. Hebat nggak? Tapi kalau kejar dunia nggak akan habis-habisnya. Hebatnya. Kalau kita kejar akhirat dapat dua. Silakan Ustaz, disimpan masih kosong. Ya, ini beliau ini sama dengan Ustaz Sidik, mainnya Timur Tengah. Beliau sekolah di Madinah, Ustaz saya, guru saya sekolah di Mesir. Nggak tahu kalian kan kalian hebat. Nggak ada kadus yang sekolah di Mesir. Kadus mana? Di Sujaya nggak ada, di Aceh nggak ada. Cuma lembaga ya ada. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah jantung kita masih normal. Tiap pagi kita bangun, kita hirup udara oksigen Allah. Ini lagi saya minum nih, panas enak kali. Bismillahirrahmanirrahim. Cara minum bagaimana? Harus duduk, jangan minum berdiri. Hati-hati. Yang minum berdiri kena prostat, batu karang, batu ginjal, hati-hati. Apalagi yang belum nikah, ya hati-hati, jangan minum berdiri, karena nanti malu sama istri malam pertama. Tak boleh. Mohon maaf nih, tak boleh. Harus duduk. Kemudian harus pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, setan masuk. Tangan kanan. Bagaimana cara minum? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk? Alhamdulillahirrabbil. Begitu juga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selama air ada di tubuh,
terhindar dari setan. Ya, paham ya? Jadi kalau ada orang kesurupan nanti telepon Rahman. Ada teman-teman kesurupan telepon Rahman, beliau juga bisa. Karena sudah saya ajarkan, gampang. Ya, gampang cara mengusir jin. Ya, gampang sekali. Apalagi kalau nggak ada orang lain bisa sidik nanti pagi untuk mengusir. Mari sama-sama, sudah jam setengah 10 pas, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang hadir menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan semua yang hadir dapat istri yang soleha, yang cantik putih bersih, anak orang kaya. Amin. Ya Rabbi basa. Angkat kedua tangan kita. Sebelum kita angkat kedua tangan, kita istighfar dulu ya. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah meninggal husnul khatimah. Semua yang hadir mudah-mudahan diterima taubatnya malam ini. Semua yang hadir diampuni seluruh dosa-dosa kita. Semua yang hadir cita-citanya, keinginannya, hajatnya dikabulkan oleh Allah sebelum ajal menjemput kita. Kita datang kepada Allah sebelum kita berdoa, sucikan diri kita karena kita akan menghadap, memohon, berdoa kepada Sang Maha Suci. Maka itu sucikan hati kita dengan istighfar. Tak kala kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Ini terjemah dari hati dan akal baru keluar dari mulut. Hati, zikir hati. Akal, zikir akal. Yang ketiga, zikir lisan. Makanya keluar astagfirullahaladzim. Artinya, ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa hamba ya Allah. Terimalah taubat hamba. Cabut kenikmatan maksiat, cabut kenikmatan zina, cabut kenikmatan rokok, cabut kenikmatan judi online pada diri hamba. Karena hamba ingin baik, hamba ingin sukses, hamba ingin tenang, damai, sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semuanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu. Angkat kedua tangan kita, hakul yakin doa malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.